warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dusendari ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Tobat dari Kezaliman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendak dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ramadan adalah bulan berlimpah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain rahmat dan pahala yang berlipat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan limpahan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal salih. Karena itulah Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan atau Syahrul Maghfirah. Ampunan dan pembebasan dari neraka. Janji pengampunan dosa selama Ramadan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya pada masa lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukan hanya memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pada hamba-hambanya pembebasan dari azab neraka. Sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh pada setiap hari dan malam bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Sungguh setiap muslim yang berdoa akan Allah kabulkan doanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bajar. Karena itu merugilah siapa yang memasuki bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mengherankan jika ada seorang muslim memasuki bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah, apalagi jika dia malah menambah dosa. Ada dua penyebab mengapa seorang muslim yang berpuasa justru tidak mendapatkan ampunan. Pertama, karena masih melakukan kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, Allah tidak membutuhkan upaya dalam meninggalkan makanan dan minuman. Hadis Al-Bukhari. Yang termasuk dalam kaul az-zur adalah berdusta, memanipulasi rakyat, tutur kata yang menyakiti orang lain, dan berkhianat. Mereka yang berpuasa tetapi tidak melepaskan lisan dan amal mereka dari tindakan seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih terus melakukan dosa-dosa besar. Hal ini karena penghapusan dosa selama bulan Ramadan hanya berlaku pada selain dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya, itu semua merupakan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Qadhi Iyad mengatakan, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ampunan atas dosa-dosa selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Ini adalah pendapat Al-Sunnah. Adapun dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan tobat atau mendapatkan rahmat dari karunia-Nya. Tentu keliru jika seorang muslim mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tetapi masih berkutat dengan berbagai kemaksiatan yang tergolong dosa besar seperti memakan riba, melakukan korupsi, dan berbagai kezaliman. Kezaliman dosa besar. Salah satu dosa besar yang diperingatkan dengan keras oleh Islam adalah perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitulah siksa Tuhanmu jika Dia menyiksa atau penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Kezaliman adalah haram. Islam telah memberikan perlindungan kepada setiap muslim atas harta, darah, dan jiwa mereka. Rasulullah SAW dalam khutbah Al-Wada menyampaikan, sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang bisa lolos dari balasan Allah atas perbuatan zalim mereka di dunia. Nabi SAW menyampaikan bahwa hewan-hewan saja diberi kesempatan untuk membalas perlakuan buruk yang mereka terima di dunia dari sesama binatang. Karena itu, manusia yang berbuat zalim selama hidupnya tidak boleh merasa aman. Mereka tidak akan dapat lolos dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah SAW menyebut para pelaku kezaliman yang tidak bertobat sebagai manusia yang bangkrut. Sabda beliau, tahukah kalian siapakah orang bangkrut itu? Para sahabat Rasulullah SAW menjawab,
Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang. Beliau bersabda, sungguh orang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun, dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Bahaya kezaliman penguasa. Kezaliman yang dilakukan penguasa jauh lebih berat dari ancaman dan siksaannya kelak. Sebabnya mereka seharusnya menggunakan amanah kekuasaan yang mereka miliki untuk mengurus umat dan dengan syariah Islam. Sayangnya, umat justru menyaksikan penguasa mengkhianati amanah kekuasaannya hanya untuk kepentingan oligarki. Sebaiknya, penguasa terus membebani rakyat melalui pencamputan berbagai subsidi dan kenaikan pajak. Misalnya, kenaikan tarif sejumlah ruas jalan tol, pencabutan subsidi sejumlah pupuk untuk petani, serta keputusan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Naiknya tarif tol dan terutama PPN tentu akan menambah beban hidup warga dan menyulitkan roda perekonomian. Pembangunan IKN juga memulai menelan korban. Ada 200 warga desa Pemaluan dan Sapu terancam digusur karena lahan mereka berada di kawasan pembangunan ibu kota Nusantara. Mereka dinyatakan sebagai pemilik lahan ilegal karena tidak punya sertifikat tanah. Padahal mereka adalah penduduk asli yang sudah menetap di lokasi selama bertahun-tahun. Sejumlah warga yang memprotes juga ditangkap oleh aparat karena dianggap mengganggu pembangunan IKN. Ironisnya, pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang menguntungkan para pengusaha, yaitu hak guna usaha di IKN. Jangka waktunya bisa mencapai 190 tahun dalam 2 siklus. Ada juga hak guna bangunan dan hak pakai. Totalnya 160 tahun. Para investor IKN juga diberi status bebas pajak hingga 30 tahun. Padahal kekuasaan adalah amanah yang mestinya digunakan untuk memenuhi hak-hak rakyat dan berlaku adil kepada mereka. Alhasil, kezaliman tidak bisa dihapus hanya dengan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Sebabnya kezaliman merupakan dosa besar. Bahkan, saum para pelaku kezaliman bisa menjadi sia-sia jika mereka tidak menghentikan kezaliman mereka. Sabda Nabi SAW, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, maka Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makan dan minumannya. Hadis Al-Bukhari. Menggugurkan dosa-dosa kezaliman juga tidak bisa dilakukan hanya sekedar dengan istighfar, melainkan harus bertobat dengan tobat nasuha. Caranya dengan mencabut semua kebijakan yang telah menjalimi rakyat, mengembalikan hak-hak rakyat yang telah teraniaya, lalu menggantikan sistem yang berlaku dengan syariah Islam dalam institusi khilafah Islamiyah. Tidak ada aturan yang menjamin keadilan bagi manusia dan menghilangkan berbagai kezaliman, kecuali hanya syariah Islam. Syariah Islam tentu tidak akan bisa dijalankan tanpa ada institusi pelaksanaannya, yaitu khilafah Islam. Hikmah. Sudhal bin Iyad rahimahullah berkata, istighfar tanpa melepaskan diri dari maksiat adalah pertobatan para pendusta. Hadis Anwar An-Nanawi Al-Adkar halaman 349. Demikian penjelasan singkat saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.